Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua BKM dan semua pengurus Masjid Hidayatul Ansor yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan sehat-sehat walafiat. Kajian kita pada pertemuan kali ini tafsir Suratul Taubah ayat 18. Judulnya dituliskan oleh Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullah, Imaratul Masajid, memakmurkan masjid-masjid. Masjidun, satu masjid. Masjidani, dua masjid. Masajid, banyak masjid. Suratul Taubah adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan Al-Basmalah, tapi langsung firman Allah, bara'atun minallah, al-ayat. Para ulama ikhtilaf tentang hukum membaca basmalah untuk Suratul Taubah. Ada ulama yang mengharamkan, ada yang hanya memakruhkan saja. Kenapa tidak diawali dengan Al-Basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih Allah. Ar-Rahim, penyayang Allah. Sebenarnya pengasih penyayang sama itu, cuman Rahman ad-dunya li jami'il makhluqat, kasih sayang Allah di dunia ini untuk semua makhluk, yang baik, yang tidak baik, yang beriman, yang tidak beriman. Dikasih Allah nikmat kesehatan misalnya, kita sadar nikmat sehat itu mahal kalau pergi ke rumah sakit.
Kalau kumpul dengan orang-orang yang sehat semua, kadang lupa kita nikmat sehat. Tapi kalau jumpa dengan orang sakit, baru kita sadar nikmat sehat itu sangat besar. Nikmat sehat didapati oleh orang yang baik dan juga yang tidak baik. Bahkan orang yang tidak baik, ada yang tidak pernah sakit-sakit, panjang lagi umurnya. Itu namanya rahman Allah untuk semua makhluk. Tapi Ar-Rahim di akhirat hanya kasih sayang Allah didapati oleh orang yang beriman saja. Yang tak beriman lewat. Di dalam surat At-Taubah itu bercerita tentang pertumpahan darah, seolah tidak terlihat di situ antara sesama manusia kasih sayang, maka tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18 ini, temanya dibuat Asy-Syi'ali As-Sabuni, imaratul masajid, memakmurkan masjid. Ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia di yaumil mahsyar, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari ke atas kepala manusia yang berkumpul saat itu, mulai dari Nabi Adam sampai kepada manusia akhir zaman, itu berkumpul di mahsyar. Kondisi manusia saat itu berbeda-beda. Ad-dunya zujajun lil akhirah. Dunia ini seperti kaca untuk akhirat. Jadi di dunia ini tidak semuanya kelas kehidupannya sama. Ada yang punya sepeda, ada yang punya sepeda motor, ada yang roda 3, ada yang roda 4. Mana lebih mahal, roda 3 atau roda 4? Roda 4. Roda 4. Iya ya. Ada yang tak pakai roda. Kehidupan manusia di dunia ini ada yang mapan, setengah mapan, ada yang kurang dan lain sebagainya. Di akhirat, di mahsyar juga demikian. Ada yang pakai baju, ada yang tidak pakai baju. Walaupun dalam hadis ketika Rasul ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, manusia saat itu disebut Rasul tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasul, kalau begitu kondisi manusianya, bukankah antara yang satu dengan yang lain saling melihat lagi? Tidak pakai celana gitu." Enggak. Karena dahsyatnya mahsyar, tidak sempat lagi melihat orang karena sibuk dengan urusan diri sendiri. Nah, jadi itu hadisnya bersifat am. Am itu secara universal. Tapi ada yang ditaksis, orang-orang tertentu yang dimuliakan Allah mengenakan pakaian. Bahkan ada yang naik kendaraan. Sebagaimana di dalam kitab Nurus Siratil Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, seorang ulama besar dari Libanon, Lubnan, Libanon. 7
yang disebutkan oleh Nabi yang tidak merasakan dahsyatnya di mahsyar itu, padahal Rasul menyebut Allah dekatkan matahari. Andai manusia mengangkat tangannya ke atas, lanalaha, bisa disentuhnya matahari. Dekat betul. Sekarang berdasarkan penelitian, tentu barometernya kecepatan cahaya dari bumi ke matahari itu jaraknya 190 juta kilometer. 195 juta kilometer. Dari sini aja ke Jalan Amal lebih 1 kilo. Kalau dibuat tiang ke atas 1 kilo panjang tuh ya. Tower masjid orang 27, 25, 30 meter sudah tinggi itu. Nah, bayangkan kalau kita sentuh matahari, kita angkat tangan ke atas, bisa kita sentuh. Yang menyebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mulianya kita umat Nabi, salah satu dari yang 7 itu ada disebutkan Nabi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki, ini namanya majaz, min dzikri juz'in wa iradati kullin. Disebutkan satu orang secara teks, tapi maksudnya adalah setiap manusia, setiap umat Nabi, laki-laki maupun perempuan, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid, maka di sana nanti dia tidak merasakan panas matahari yang luar biasa itu. Analoginya sangat sederhana. Kita semua kalau di jalan raya, jarak antara kita ke matahari sama. Tapi tentu tidak semua yang di jalan itu merasakan panas yang sama. Yang jalan kaki tentu lebih panas ketimbang yang naik sepeda. Yang naik sepeda lebih panas lagi dibanding yang naik sepeda motor. Yang naik sepeda motor tentu dia lebih panas ketimbang yang punya mobil. Mobilnya ada AC full, kecuali mobilnya mobil mewah tapi nggak ada AC-nya. Oh, pengap juga itu kan. Nah, jadi di jalan raya sama-sama di jalan apa? Jalan besar tuh, Jalan Sukamaju. Sama-sama di Jalan Sukamaju, tentu kondisi yang dirasakan oleh orang yang lewat di jalan itu suhu matahari yang sama, tapi mereka tidak sama-sama merasakan panas yang sama. Yang naik mobil dia akan merasa nyaman di dalam mobilnya, panas pun di luar full AC dia senang saja. Tapi kalau yang naik sepeda motor, dia tidak pakai sepatu, kaos kaki pun tidak, aspal panas, sepeda motornya yang Supra X yang lama dulu, knalpotnya itu ada lapisnya, mesinnya panas, kiri kanan pula macet, disenggol orang lagi, makin panas. Nah, jadi beda di jalan raya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang hatinya selalu ingat dengan masjid, maka dia termasuk yang selamat dari huru-hara di mahsyar itu. Maka di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin.
nama. Sekarang siapa yang termasuk memakmurkan masjid? Orang yang hatinya terpaut ke masjid berarti memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu nanti ada garansi dari Rasul selamat. Tenang-tenang saja di mahsyar. Inna yawman 'inda Allah ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari nanti di mahsyar itu kalau dikonversikan dengan di dunia ini 1000 tahun. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau nanti dihukum, berapa lama di neraka hamba ini? 2 hari aja. 2 hari kalikanlah 1000, jadi 2000 tahun. Dan di dalam hadis kita semua nanti akan mencari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, supaya Nabi Adam kita harap memohon ke Allah agar mahsyar itu dipercepat. Ya, mau masuk surga mau masuk neraka, yang penting diselesaikan mahsyar. Itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Bantani, dituliskan dalam kitab Kifayatul Awam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Fudhali, dituliskan dalam kitab Asy-Syarqawi 'ala Al-Hudhudi yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syarqawi dan ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang lain menyebut untuk jumpa dengan Nabi Adam 1000 tahun baru dapat. 1000 tahun baru jumpa dengan Nabi Adam, kalikan lagi 365 hari dikali 1000. Sudah jumpa dengan Nabi Adam, tidak berani beliau. Dia suruh jumpailah Nabi Nuh. Kita cari Nabi Nuh 1000 tahun lagi baru dapat. Jumpa dengan Nabi Nuh, tidak bisa saya, tidak berani, karena alasan syar'i masing-masing. Kalian jumpai Nabi Ibrahim. Jumpa dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Setelah jumpa beliau juga mengatakan, itu belum sanggup saya, tidak berani saya minta ke Allah. Kalian jumpai Nabi Musa. Dapat 1000 tahun, tidak bisa juga beliau. Begini saja, kalian jumpai Nabi Isa. Kita carilah Nabi Isa alaihi salatu wassalam 1000 tahun, tidak bisa juga. Kata beliau, saya tidak bisa, tidak berani. Saya masih ada urusan dengan Allah. Saya tidak pernah mengatakan semasa hidup saya diri saya sebagai Tuhan, tapi manusia semasa hidup menjadikan saya sebagai Tuhan. Malu saya meminta ke Allah, sebelum itu saya selesaikan. Begini saja, kalian jumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cari 1000 tahun, dapat. Begitu dapat, apa kata Rasul? Ana ahaqqu bih. Kalau itu yang kalian minta, itu memang sudah hak saya diizinkan oleh Allah. Sujudlah Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, itu dituliskan dalam kitab Fathul Majid tadi, 7 hari 7 malam Nabi sujud tidak mengangkat kepalanya. Tapi 7 harinya itu normal seperti hari di dunia. 7 hari 7 malam barulah dipanggil, ya Muhammad, irfa'a ra'sak, angkat kepalamu, minta apa yang engkau inginkan. Barulah Nabi berdoa supaya diizinkan beliau memberikan syafaat kepada manusia. Syafaat yang diizinkan oleh Allah kepada Rasul yang pertama itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma,
Asy-syafa'atul uzma ini semua dapat. Jadi kita kalau berdoa, mudah-mudahan kita di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi. Kalau yang dimaksudkan asy-syafa'atul uzma, semua dapat. Semua dapat. Tapi yang kita doakan bagaimana supaya ada lagi syafaat-syafaat selain dari al-uzma itu dari Rasul bisa kita dapatkan. Nah, jadi begitulah lamanya perjalanan di mahsyar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Rasul, manusia yang sepanjang hidupnya mau memakmurkan masjid itu akan selamat berapa lama pun masa di akhirat nanti. Lalu Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah ini, siapa orang yang bisa disebut ikut memakmurkan masjid? Innama itu kalau dalam kajian nahwu adatul hasri. Adat itu artinya huruf yang membatasi. Innama hanya saja, iya kan? Siapa yang datang hanya, berarti nggak ada lagi yang lain, hanya ini. Hanya saja ya'muru masajidallah, yang bisa tergolong memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya'muru fi'il mudhari lil hal wal istiqbal, masa sekarang, masa yang akan datang. Jadi kalau dia fi'il madhi berarti sudah lalu. Tapi Allah sebutkan innama, hanya saja, ya'muru, orang yang tergolong bisa memakmurkan masajidallahi, masjid-masjid Allah itu, man amana billahi wal yaumil akhir. Pertama karakter orangnya itu man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mana rukun iman yang lain? Kalau sudah beriman dia ke Allah, beriman ke hari akhir, sudah jelas beriman dia ke Rasul, beriman dia kepada kitab-kitab, qada-qadar, dan rukun iman yang lain. Man amana billahi wal yaumil akhir, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mudah-mudahan berimanlah orangnya kalau sudah dua ini dia imani. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat diejek oleh orang-orang kafir kalau Nabi bercerita tentang hari kiamat. Jadi orang itu ketika disebut Rasul, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, itu mereka tersinggung. Kenapa? Karena mereka sudah lama meyakini patung-patung itu sebagai Tuhan. Lalu kemudian Rasul bercerita ada hari di akhirat, kiamat dunia, mati manusia, nanti akan ada kehidupan selain di dunia ini. Paling diejek oleh orang kafir. Wa qala alladziina kafaruu hal nadullukum 'alaa rajulin yunabbi'ukum idza muzziqatum kullu mumazzaq innakum lafi khalqin jadid. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir itu berkata, hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqatum kullu mumazzaq. Mari ke sini, maukah kalian melihat sosok orang yang bercerita bahwa manusia mumazzaq, yang sudah hancur jadi tulang belulangnya sudah hancur, sudah dimakan tanah. Innakum lafi khalqin jadid. Dia bilang nanti normal semua tubuh itu di hari yang lain. Tengok. Diejek. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah. Dualah yang dituduhkan ke Rasul. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah.
Pertama, Rasul itu dibilang pendusta, pembohongnya ini. Yang kedua, jinnah, yang gilanya ini. Jadi pembohong dan gila itu tuduhan yang biasa dituduhkan orang kafir kepada Rasul. Jadi kalau bapak ibu, nggak ada ibu ya, kalau bapak-bapak dibilang orang pembohong sama gila, tersinggung Pak? Tersinggung? Jangan tersinggung. Rasul saja tidak pernah bohong, tidak pernah gila, dibilang orang, tapi Nabi disuruh Allah sabar. Kita pernah bohong? Pernah kita gila? Macam orang gila sering, betul kita. Macam orang gila sering. Jadi kalau ada orang bilang, gila, biasa aja. Maka Nabi dalam surah Qaf disuruh Allah, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Wahai kekasihku, fasbir, sabar, ala ma yaquluna, apapun yang mereka cakapkan kepadamu. Bagaimana caranya supaya terobati? Wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, habis asar sebelum terbenam matahari. Itu namanya qabla al-ghurub. Qabla tulu', habis subuh sebelum terbit matahari. Jadi dua waktu itu jangan tinggalkan bertasbih kepada Allah. Itu obat penenang jiwa. Bapak-bapak nanti pulang ke rumah, buka dulu Al-Quran. Ada di Al-Quran itu namanya Suratul Hasyr. Surah apa namanya? Surah Al-Hasyr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengamalkan 3 ayat yang terakhir, 3 ayat terakhirnya, tidak semuanya. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Siapa yang membaca itu, tapi diawali dengan a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Dibaca ta'awudz, cuman ta'awudz yang diajarkan Nabi ini agak beda sedikit dengan yang biasa. Kita kalau baca a'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim, tambah al-asmaul husna. Begitu teks hadisnya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kalau ada orang yang membaca itu, jangan dibilang mengada-ngada, itu dari Nabi, hadis. Baru langsung huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Kalau bisa dihafal dulu nanti malam, diamalkan itu sebelum terbit matahari sekali, kemudian sebelum terbenam matahari sekali. Siapa yang mengamalkan itu di pagi hari sebelum terbit matahari, maka sab'ina alfan, 70.000 malaikat, sab'ina alfa malakin, disuruh Allah untuk menjadi penjaga dan yang mendoakan kita sampai sore. Kalau sore dibaca sampai subuh. Itulah kekuatan kita orang yang beriman.
Jadi namanya ilmu yang sifatnya batin. Kalau pedang dibawa, parang dibawa, itu namanya senjata zahir. Tapi kalau amalan-amalan pikir-pikir, itu namanya senjata batin. Kita sering berhadapan dengan yang batin-batin, jin, setan, begu, itu semuanya gaib. Jadi kalau misalkan kita amalkan, ada pelindung dari diri kita, pelindung diri kita dari gangguan-gangguan itu semuanya. Nah, itu amalannya. Jadi yang pertama, yang bisa tergolong kepada orang yang memakmurkan masjid itu man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yang kedua, wa aqamas sholata, mau dia sholat. Jadi kalau misalkan pengurus masjid supaya termasuk dia nanti selamat, harus nampaklah dia ke masjid yang diurusnya. Kadang ada orang pengurus masjid, nama dia tertera, tapi cuma 2 kali dia ke masjid dalam setahun. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun Idul Adha cepat dia datang karena panitianya dia ketua. Nah, jadi yang kedua, wa aqamas sholata, mau dia sholat. Dan mau sholatnya ini benar-benar, tidak hanya sekedar sholat, betul-betul dia sholat mengharap ridha Allah. Sholat ini kan sebenarnya pengaduan kita. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir, suruh keluargamu itu sholat dan sabar, ajak untuk bersabar. Jadi kita sebagai suami jangan lupa kalau misalkan cerita sama istri, sabar deh ya, kemudian kita tinggalkan sholat kita. Al-Quran mengarahkan demikian, sabar sholat, sabar sholat. Makanya suami itu kalau bisa makan selalu sama kalau di rumah. Jangan dibiasakan makan, suami makan, istri makan. Jadi tidak jelas makannya kapan bersama. Jadi harus dibiasakan, karena disitulah saatnya kita bisa bercerita. Habis makan udah pikir, kerja, cari nafkah. Nah, jadi makan bersama. Dia makan itu nanti habis isya. Kalau bisa suami istri di depan anak-anak gak apa-apa itu, tapi pelan, jangan didorong sampai jatuh. Ada geram dia sama istrinya, pas nyuapin didorongnya sedikit kan? Jangan. Wa aqamas shalah, mau dia sholat. Wa ataz zakat, kemudian kalau dia termasuk orang yang memiliki harta yang cukup untuk dizakatin, dia tunaikan zakatnya. Yang paling diabaikan orang sekarang ini zakat uang. Kalau bapak-bapak punya ATM, kalau tidak punya ATM, saya nyimpan uang Ustaz manual. Di mana? Di rumah ada pohon bambu di situ katanya. Di situ kata di bawah bantal, di bawah tilam. Yang pasti kalau misalkan di bulan misalnya Jumadil Akhir, kita kan sudah di Jumadil Akhir ya. Jumadil Akhir dia punya tahun lalu uang. Kalau emas, ya ukurannya emas itu 84,7 gram. Ada yang mengenapkan 85 gram emas, wajib itu dizakatin. Jadi kalikan saja kalau sejuta, 85 juta dari Jumadil Awal ada uang bapak tersimpan, sampai kemudian Jumadil Awal ini uang itu tidak kurang dari nisab emas. Lebih pun 90 juta, 100 juta, maka wajib dizakati itu uang. Wajib 2,5% dari nilai uang yang ada di ATM tersebut. Saya pernah itu, saya cek ATM saya,
tidak keluar-keluar. Ini kenapa hilang uangnya dalam hati saya? Lalu peninglah saya jumpai dari Bank Mandiri Syariah. Saya laporkan, Mbak, bertepatan perempuan. Saya asal ngecek di ATM saya, nggak ada pernah kelihatan hasilnya. Waktu itu belum ada mobil banking yang ada di handphone. Jadi udah berapa lama Pak katanya? Sebulan terakhir ini asal saya cek gak keluar. Diperiksanya. Apa jawabannya? ATM Bapak ini udah gak ada lagi uangnya katanya. Gak ada lagi uangnya. Jadi disuruh dikirim dulu. Dikirim, diisi 50.000 ke ATM-nya. Coba dulu Pak katanya. Disuruh saya coba. Keluar. Saldo ada 50.000 rupiah. Nah, jadi kalau macam begitunya ATM saya, apa yang mau dizakatin kan? Nah, tapi kalau sudah ada orang yang memiliki saldo lebih dari 85 juta, maka wajiblah dia berzakat. Walam yakhsha illallah. Ini yang susah. Beriman ke Allah dan hari akhirat, mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Yang keempat ini, walam yakhsha illallah. Ketika dia mau berbuat ke masjid ini, asal yang baik, tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Jangan takut siapapun, buat yang baik-baik. Tentu musyawarah, nggak boleh dulu kan? Musyawarah. Setelah musyawarah, mufakat, hasilnya nanti bagaimana kata orang? Bagaimana kata orang? Jangan dengar kata orang. Itulah dia makna walam yakhsha illallah. Kalau memang yang baik, kenapa harus takut? Ini di masjid dilarang orang dibuat kajian. Kenapa? Nanti harus ada lagi mengurus surah-surah ini, surah-surah. Apa yang mau diurus surat? Orang yang mau dibuat kajian. Nah, berarti itu takut ke selain Allah. Yang pasti kalau misalkan yang baik, insya Allah banyak orang-orang yang baik yang mendukung kebaikan yang dibuat tersebut. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kalau orang sudah memiliki karakter yang tadi, ayyakunu minal muhtadin, jadilah dia orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ya'mur? Di sini disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, imaratul masajidi, ay ya'muru di sini maksudnya adalah memakmurkan masjid. Tutlaqu ala, ketika disebut memakmurkan masjid, termasuklah dia ala binaihi, untuk pembangunan yang berkaitan dengan masjid. Mau dia berkontribusi, dari saya sekian, dari saya sekian, lewat kota infak di hari Jumat, dia pilih mana yang agak kasar, berarti ini yang baru tadi dimasukkan. Nah, ditengok-tengoknya lagi, dah yakin dia beda dengan saya dan juga sebagian orang mungkin. Ketika lewat kota infak masih diraba-raba lagi. Ini mananya nih yang paling mau koyak? Ini yang mana 5.000 atau 10.000 nih kan? Jadi ini tadi 2.000 tadi. 2.000 adalah yang dimasukkan. Padahal banyak di dompet uang kan, kecuali nggak ada. Jadi di WA itu begitulah ceritanya. Ada yang bagus juga di WA itu, video singkat. Waktu di sapi yang pertama lewat kota infak kan dari depan ke belakang, milih-milih lah. Pas lagi milih-milih, dah yakin dia yang dipegangnya itu yang sudah mau lumat, jatuh 100.000. Jadi diambil yang di belakang itu. Kota infak masih di depan dia. Wah, katanya, ini uang
Wah, ini pun tak nanya-nanya. Mungkin yang di belakang ini takut dia ria, dikasihnya 100.000 itu untuk dimasukkan, dia pun diam dimasukkannya dengan uang yang sudah dipilihnya tadi. Apa kata ini belakang? Uang-uangnya jatuh tadi itu. Apa lagi? Nggak bisa lagi, udah lewat, paksa lewat kan? Nah, kadang-kadang memang kita kalau mau berinfak tuh harus ada paksaan. Ya, biarlah dipaksa, lama-lama nanti jadi kebiasaan. Maka ada lembaga-lembaga tertentu setiap di tanggal gajian dipotong sebagai zakat profesi. Misalnya asal ada nanti pencairan hadiah lah, pas nanti kita tanda tangan dipotong ya berapa, 5% zakat, bukan zakat tapi untuk infak, untuk sedekah. Jadi dipotong 5% dari berapa yang kita dapat, sekian potong 5%, sekian potong 5%. Jadi biasa, jadi ikhlas. Apa-apa di awal terpaksa, lama-lama menjadi ikhlas. Wa islahihi, memperbaiki masjid. Islah di sini kalau misalkan ada yang rusak, ada yang kurang, ikut dia. Orang sholat di masjid asal keluar dari masjid keringatan semua. Apa? Kenapa kalian keringatan? Panas, mati AC. Nah, udah dikasih. Sekarang sudah manja badan kita. Saya dulu ingat waktu anak-anak, asal kita sholat di masjid, sholat tarawih itu keringatan semua. Kalau sekarang dah berubah, kedinginan di masjid full. Yang paling susah kadang-kadang saya jadi imam, di depan imamnya itu kan AC-nya itu pas di depannya full, macam di luar negeri saya rasa. Rokaatnya 20 sama witir 23. Kalau keluar nanti segan. Maka ketika tahu saya masjidnya demikian, sebelum adzan Isya saya paksa itu kalau mau buang air kecil, mau air besar, dihabisin dulu semuanya, baru masuk ke masjid supaya tahan nanti sampai akhir sholat witir. Nah, jadi manja kita, makanya kurang sehat. Lebih sehat orang-orang dulu dari orang sekarang. Kalau dulu usianya di kampung-kampung masih sampai 80, 90, dia nanti sakit karena wajar disebut faktor usia. Sekarang 45, 50, nah meninggali. Asam urat, asam lambung, asam suntik, banyaklah asam-asam yang kumat dari badan. Kenapa? Karena sudah terlalu manja. Orang dulu jalan berkilo-kilo. Kita dari rumah ke masjid dekat, mesti harus naik sepeda motor. Kapan gerak lagi? Padahal kita ini dari segi kesehatan, minimal kita melangkah dalam satu hari itu, kalau tidak salah, 2000 langkah atau berapa langkah minimal, pagi sampai sore, satu hari satu malam melangkah. Makanya Nabi SAW dengan Sayyidatuna Aisyah di Masjid Nabawi itu, dengan rumah Nabi, dari rumah ke masjid bisa begini langsung kepada Nabi. Di waktu Nabi i'tikaf di masjid, dikeluarkan Nabi kepalanya ke rumah beliau, di kuburan sekarang disisir oleh Sayyidatuna Aisyah. Tapi habis sholat, Nabi dengan istrinya pergi jalan-jalan, lari-lari. Nah, besok bisa juga diamalkan, bawa istri lari-lari, ya, keliling-keliling komplek. Bulan depan baru roba, tidak lagi lari-lari, mandi hujan lari-lari, supaya lebih ngeri lagi kan. Tapi dibuatlah penutup aurat yang bagus. Jadi kalau ada agak lama dapat keturunan, begitu salah satu caranya. Suami istri mandi hujan, habis mandi hujan baru mereka melakukan ibadah. Mudah-mudahan jadi, kecuali yang sudah tua. Kalau sudah 65-nya istrinya, suaminya 70,
Mandi hujan pun orang tuh siang malam mudah-mudahan meninggal deh. Ada lagi yang jadi, apa yang mau dibuahi lagi? Sudah ais dalam Al-Quran, ya'isna minal mahid. Apa maksudnya? Sudah monofos, nggak bisa lagi. Nah, jadi yang dimaksud dengan memakmurkan masjid, bisa membangun, bisa memperbaiki, bisa ala luzumihi, bisa dia tetap rajin ke masjid, termasuk juga wal iqamati fihi li'ibadatillahi, dia ikut mengaktifkan kegiatan-kegiatan di masjid, kegiatan orang tua, kegiatan remaja, anak-anak. Dulu Nabi itu kalau mau dicari, mana Nabi? Di masjid. Mana Sayyidina Umar? Di masjid. Maka datang orang dari Yaman mencari khalifah, presiden. Sampai di Masjid Nabawi, dia lihat Sayyidina Umar itu tidur seperti orang biasa. Yang dia dengar itu khalifah begini. Sesampainya di sana, dia nggak yakin kalau yang dia lihat itu adalah khalifah, membuktikan bahwa al-khulafa'ur rasyidun, apalagi Rasul, itu tawadhunya luar biasa, sampai nggak kenal kalau yang dihadapannya itu adalah presiden kalau sekarang, kan? Nah, termasuk Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni nggak tahu dia. Sayyidina Umar nggak tahu dia. Sayyidina Ali pun nggak tahu dia. Dialah orang yang hidup semasa dengan Nabi, tapi dia tidak disebut sahabat. Justru dia tabi'in. Dia tabi'in artinya jumpa dengan orang yang berjumpa Nabi, walaupun semasa. Karena dia pernah ke Madinah. Sampai di Madinah Rasul tidak ada. Kemana Rasul? Pergi berjihad. Tapi malaikat Jibril sampaikan ke Nabi bahwa ada yang datang, orang yang baik hatinya. Maka Nabi bilang ke Sayyidina Umar, ya, nanti kalau engkau jumpa dan bersua dengan namanya Uwais Al-Qarni, ada Uwais itu Uwais kan? Nah, tapi itu Uwais Al-Bukhari, itu Uwais bin Bukhari. Ini Uwais Al-Qarni, kata Nabi, sampaikan ke dia titip salam saya, dan kalau sudah jumpa mohon sama dia supaya engkau didoakan olehnya. Nabi menyuruh, ada legitimasi dari Nabi menjumpai orang, berarti orangnya luar biasa. Wafat Nabi, wafat Sayyidina Abu Bakar. Khalifah waktu itu Sayyidina Umar. Terngiang diingatannya pesan Nabi supaya disampaikan titip salam. Dia cari. Begitu cari, ditanya orang Yaman, kata orang Yaman, kenapa Khalifah mencari dia? Setahu kami dia itulah yang paling gila di orang Yaman, katanya. Kalau mau mencari sana itu menggembala-gembala, kata orang Yaman. Sampailah di sana dicari oleh Sayyidina Umar, karena dia juga khawatir. Lalu kemudian Nabi bilang, di sini ada tandanya di baunya. Peganglah itu, tanda yang ada, itu tandanya di Uwais. Jumpa, singkat cerita, barulah menangis, menetes air mata Sayyidina Umar melihat orang yang disebut Nabi itu. Titip salam Nabi kepadamu, wahai saudaraku. Dia pun senang Nabi yang titip salam. Nah, jadi siapa Anda? Ini Sayyidina Ali, ini Ali, menantunya Rasul. Saya adalah Umar, khalifah. Terkejut dia, barulah dia menghormatinya. Nah, baru Uwais Al-Qarni pun tak lama berakhir juga lah hidupnya. Baik, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bagaimana istinbat hukum dari tafsiran ayat tadi
yang dijelaskan oleh Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.